Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan pengelola Majelis Al-Quran Fatihul Jahra di Jalan Perintis, yaitu Pak Faujan dan Ibu Hajah Fauziah. Yang saya hormati dan saya banggakan ibu-ibu jamaah ya Majelis Al-Quran Fatihul Jahra dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat izin dan kekuasaannya jualah kita pada hari ini dapat berkumpul di sini dalam rangka Hutmil Quran ataupun hataman Al-Quran. Dan tak lupa pula mari kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat sampai yaumul kiamah. Semoga nantinya kita selalu mendapat syafaat Rasulullah SAW. Amin. Izin ibu-ibu, terima kasih yang luar biasa yang mempercayakan kepada saya. Sambutan saya bingung juga nih. Jadi ibu-ibu, ulun di sini gerugi sekali karena sangat terharu, dan ulun pun kadang bisa membaca lagi nah. Jadi masih dalam kesibukan, doakan aja sekitar 1 tahun lagi pensiun juga. Nah, mudah-mudahan bisa bergabung dengan Pian. Hari ini luar biasa, Pian semua, aduh jempol buat ulun. Rasa kadada di bawah banar. Aduh, walaupun hatam juga kan 2 kali, zaman bahari kan dibantang bulan, 2 kali hatam, tapi rasa aduh nol, kosong lagi. Ya Allah, ya Tuhan, ulun menangis benar hari ini. Nah, jadi terima kasih yang tiada terhingga. Kemudian saya ulun selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin dipercayakan oleh pemerintah daerah, yang pada intinya ulun lihat nih di sini kawan-kawan yang guru banyak, pengawas ya, dan pegawai ya, dan masyarakat biasa. Nah, kawan-kawan, alhamdulillah Ninang sudah pensiunnya kira-kira nila langsung. Mudah-mudahan ya ulun dapat menyusul juga. Kayak sanggup jaka ulun kayak itu mendengar tadi resaki apa, mencari buka-buka kata dapat mulai tadi di mana lah ulun ini. Kurang ada punya strategi dan tekniknya lah. Jadi ulun bingung nih kadang kayak nang betarus ya. Aja karena dilajari lah. Nah, jadi mudah-mudahan. Jadi saya selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin bahwa Al-Quran ini adalah merupakan pedoman ya hidup kita, ya petunjuk ya, kita bekerja tentunya tidak lepas dari Al-Quran. Pedoman semua makna ada pekerjaan kita ada di dalam Al-Quran. Karena kita di SD juga hataman Al-Quran. Ya, jadi alangkah jangganya kalau kita yang tua-tua ini kita tidak menuntut lah. Jadi di SD ya, di anak-anak kita itu hataman Al-Quran yang dulunya itu se-Kabupaten Tapin, sekarang karena untuk menjadikan keamanannya karena pernah ada musibah yang di Margasari itu sehingga dibagi 3 kecamatan. Ini tinggal hari raya ini satu bagian lagi dari 3 kecamatan yang melaksanakan. Jadi juga hataman Al-Quran secara umum, kemudian hataman Al-Quran lagi di sekolah-sekolahnya. Nah, jadi ya ulun sangat terharu pada hari ini. Ulun berharap ya mudah-mudahan kita semua ini ya artinya teruslah membaca Al-Quran. Jadi tidak ada berhenti. Kalau kita hari ini hatam tamat, artinya
ya kita terus tidak ada hentinya sampai sepanjang hayat. Nah, mudah-mudahan ya karena Al-Quran ini kita rasakan memang benar kalau kita dalam kesedihan, kesusahan baca Al-Quran lah. Nah, jadi ya ulun pun lah bukan artinya menceramahi pian, tapi artinya yang dapat kita ketahui. Jadi si dinip ya yang sanak ulun. Jadi mulai Kak Paijah tuh nak kakak ulun. Ya, jadi kami tamatan alia. Jadi bakawan sabarataan si ini ading-ading ulun nah. Ternyata luar biasa udah. Nah, ya kita cuma sebatas itu aja ya. Jadi kita dengan Kak Paijah itu cuma setahun bedanya. Jadi Kak Paijah kelas aliyah kelas 3, kita kelas 2. Nah, jadi sering aja juga ke sini, tapi belum sempat belajar. Mudah-mudahan nanti ya dapat berkumpul dengan pian. Nah, jadi pada intinya kita tingkatkan lagi membaca Al-Quran dan kita himbau lagi kawan-kawan dan ulun lagi kurang lebih ya 7 bulan 8 bulan lagi mudah-mudahan juga dapat bergabung dengan pian. Mudah-mudahan mohon doa ya, mudah-mudahan. Nah, di sini sekali lagi bahwa ini adalah pekerjaan kita yang sangat positif ya, yang terus kita jaga dan kita kembangkan bersama. Karena di sini adalah menjalin tali silaturahmi kita ya, yang pada intinya kita itu bersilaturahmi, kemudian juga yang setahun sekali ini bisa berkumpul di sini. Dan setiap ulunnya ada 2 malam dan ada membawa cucu ya, sekali ada tetamu buat pian. Nah, perasaan aja mendengarkan membawa cucu mengaji di sini juga, baru ikra belum selesai lagi. Nah, mudah-mudahan. Jadi sekali lagi ulun permohonan maaf tidak bisa sampai selesai acaranya, apalagi pian tidak bisa sampai selesai karena masih ada pekerjaan. Tadi ada Nadiwi Ana tidak boleh diwakilkan ya. Ulun ini mewakilkan naon sekretaris. Jadi ayahnya ulun kunti pulang. Nah, sudah ini jam 1 nanti ada lagi 2 ya. Tadi ading kita Pak Camat itu buka tadi karena ada 2 di WA. Itu apa aja pasar murah kalau. Nah, jadi sama aja. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini sama. Mudah-mudahan mendapat keridaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ulun ini ada mengunsip piana sair supaya menghibur pian on pantun ulun kerjakan alah. Ya. Ulun menyair dulu alah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap manusia ingin keberkahan. Mari kita berusaha dan berdoa kepada Tuhan. Hari ini majelis Hatimatul Zahra Hataman Al-Quran, semoga kegiatan kita selalu berpedoman pada Al-Quran. Mari kita berdoa pada Ilahi Rabbi dan lakukanlah dengan kerendahan hati. Hataman Al-Quran dapat dilaksanakan hari ini. Ini semua berkat didikan, bimbingan dan arahan Ustazah Ibu Fauziah yang baik hati. Amin. Kasih sayang ibu selalu di hati dan kasihnya itu berkepanjangan. Mari ibu-ibu semua kita selalu mengaji karena Al-Quran pegangan kehidupan. Satu lagi ya, mari ibu-ibu semua kita baca Al-Quran 1 halaman dan mari kita baca setiap hari. Mari ibu-ibu kita rendahkan diri, hati dan perkataan, dan mari kita jadikan Al-Quran selalu di hati. Demikian ya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruan. Makan durian bersama kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Anak itu pandai bermain sulap karena berlatih sejak dini. Saya selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin meminta maaf atas kekurangan dan kekeliruan saya dalam sambutan ini.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ulama annal kiram wa habaiban al afadil, nang ulun hormati seluruh jamaah Majelis Al-Quran Fatimahuz Zahra, wabil khusus yang alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini berkenan hadir di tengah-tengah kita. Ada Ibu Kepala Dinas Pendidikan Ibu Erna, ada juga tadi Camat Kecamatan Tapen Utara, dan juga mungkin tamu-tamu undangan lain yang tidak menghormati rasa hormat ulun lampian yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu ngarannya. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari yang berbahagia ini alhamdulillah wa syukrulillah, walaupun kita mulai pagi tadi bahkan mulai malam tadi sudah disambut oleh keberkahan dari Allah, yaitu diturunkannya air hujan. Tapi alhamdulillah berkat limpahan taufik, rahmat dan hidayah serta inayah dan kenikmatan-kenikmatan yang lain, semua itu kadang menghalangi tujuan kita, tujuan pian bersama dalam rangka melaksanakan khatmil Quran. Dan alhamdulillah ini sudah khatmil Quran kita nang ke-9. Kami kan udah menghitung panglawan adik ulun lah. Kalau berhentian mang menghitung, tapi kadang-kadang mang berapa. Alhamdulillah sudah mencapai nang ke-9 tahun. Mudah-mudahan kumpul kita pada hari ini dalam rangka khatmil Quran. Sebab jar Nabi, barang siapa dan di mana apabila ada majelis saikum kah, semajelis kah menghatamakan Al-Quran. Ini tadi hatam berapa hataman tadi? 3 lah mungkin lah. Di dalam majelis itu ada hataman Al-Quran, menghatamakan Al-Quran. Disitulah 60 ada yang memadahkan, ada 80-80 ribu malaikat kumpul di situ. Menyaksikan, mendoakan orang-orang yang hadir di majelis itu. Jadi mudah-mudahan dalam kesempatan yang berbahagia ini dan juga dalam bulan yang mulia ini, apa yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syafaat diberkati Al-Quran. Yang kedua kalinya, salawat dan salam semoga tercurah kehadiran beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan khusus kita yang hadir di sini dalam rangka syiar Al-Quran menjadikan kita umat yang selalu diakui oleh Nabi, menjadi umat yang selalu menjadi umat beliau yang selalu mendapatkan limpahan syafaat dari beliau fid dini wa dunya hatta akhirah. Amin Allahumma amin. Yang ketiga kalinya ulun mau ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ulun atas nama keluarga, atas nama pembina, pembimbing lawan adik ulun, dan juga atas nama seluruh kakawanan Majelis Fatimahuz Zahra mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para tamu undangan yang pada alhamdulillah pada hari ini bisa meluangkan waktunya berhadir di tempat ini. Walaupun kami mohon maaf yang sebesar-besarnya hanya dalam keadaan yang sederhana kayak ini bulan nyebutnya ini ke-7 bakajal 9 tahun gue 9 tahun kayak ini aja ke-7 bakajal nyeder rami bakajal itu ya Allah biar nah kayak ini cuman dia kan kadang apa kenyamanan itu kan bukan pada tempat kalau jar tapi di hati biar nah kayak ini tapi rami alhamdulillah ada negara hati bagus lagi pak ya kalau nah kayak itu maksudnya. Tapi alhamdulillah jadi ini rasa terima kasih kami dan minta maaf kami kepada tamu undangan karena hanya inilah yang dapat kami persembahkan untuk pian berataan. Dan alhamdulillah inilah serikanti kita nang apa ngarannya nang hataman pada tahun ini nang alhamdulillah nang paling tuha
Ibu Hayati umur 60 lebih. Nang paling anom unak umur 20 lebih sedikit alhamdulillah. Mungkin bisa terjadi karena tahun kaina Ibu Ahlul lawan Ibu Ila. Tapi ulun kada kau membayangkan. Tahu benar balor. Tahu benar. Tiga besti ini misalnya tapa imbay tamat, ulun kada kau membayangkan. Hibuhnya di panggung itu kayak apa? Di bawah sukun aja hibuh banget sebenarnya. Apalagi menghadap, pokoknya membuat gambar seluruh Tapin Utara. Hataman yang belum pernah ada. Ya mudah-mudahan walul lah, ya Allah lan ibu lah. Nah itu. Ibu-ibu nang ulun hormati, ini alhamdulillah kita untuk tahun ini konsepnya lain daripada yang lain. Ini konsep tahun ini qalilun qarra khairun min katsirin farra. Yang artinya sedikit namun membekas, lebih baik daripada banyak namun hilang. Yang kau kada menggambarkan maksudnya itu. Sedikit membekas daripada banyak menghilang. Jadi makna aslinya tuh kayak ini maksudnya. Istiqomah dan ketekunan itu menentukan hasil keberhasilan dari seseorang. Ini nang duduk nang batatai ulun nih lah. Nah, nang batatai ulun nang hanyar haja sebuah serikan ini. Amun kada istiqomah kada tekun kada mungkin dudukan di sini. Nah, Ibu Irna bulikan tadi sudah lah. Ya, ada ulun sambat tadi dari Ibu Irna ada teknik dan strategi. Amun kada hafal kada kau duduk di sini. Buahnya ya Allah. Nah, makanya ini Bu Halul, Bu Ila harus hafal kada Allah. Ini biar hatam 10 kali lawan ading ulun pun belum hafal kada awal lagi kayak ini. Dia teknik strateginya makanya jadi Ibu Irna tadi ada dapat mencari buahnya hafal. nang mendengarakan tinggi pada ini hafalannya dibuatnya santai aja. Ya Allah. Nah ini yang menjadikan kesemangatan dari kita. Nah, artinya dari berbagai unsur di sini kumpul. Mulai nang paling halus sampai nang paling tua. Ya kalau mulai abahnya, kainya, cucunya, anaknya tak kumpul kalau dari berbagai lini. Tapi dari situlah kayaknya berkesinambungan. Nah, sinkronnya itu apa? Saling menyemangati antara satu sama lain. Makanya jar kesempurnaan ada tuh karena adanya saling menutupi kekurangannya. Mensempurna saya kum kada kawa bang lah. Wadah itu ya kalau mau hendak kamir kada kawa lawan tarigunya aja ya kalau kada kawa gerapungnya aja kada kawa hintalunya aja juga mesti ada campurannya. Nah jadi menjadikan kesempurnaan adunan kelebihan ini. Jadi sempurnanya ini karena bercampur ada nang hibuh bener, ada nang hinit aja, ada nang bahnuli mium aja. Ini harus kayak itu amun hibuh beretan kada tak aja di situ. Ya kalau pokoknya ada bapak ya kalau kebiasaan nang itu ada bapak. Makanya maaflah mungkin amun orang melihat mengaji di wadah kita orang takjub kenapa mengaji sambil bergaya. Ya kalau bertawaan kurahakan ada nang tukang syutingmu. Itu kada apa. Ini perlu ulun jelaskan. Kenapa di sini kada pernah ditabur? Amun indikasi orang, amun prinsip orang tuh seolah-olah kayak kada beradab di ilmu. Ya kalau bujur ilmu itu ada adabnya. Tapi dalam konsep ilmu pun bukan hanya adab juga yang kita anuakan. Ketenangan, kemauan, lawan kenyamanan orang mengaji itu yang perlu kita kedepankan. Nah, misalnya orang kebiasaan menyuntik, tapi nyapa mengaji, baik mana daripada ada mengaji kada menyuntik. Ya, biar hajat biar orang datang menyuntik nambanting mengaji. Ada apa? Ini kan kita ambil itu apa? Manfaatnya mengajinya.
Angka itu biar bagi pelator bepepandiran jara di ulun hafalannya baca ke dalam apa sila hafalan ulun tahu wae mantep bepepandiran itu. Tapi ngarnya mun digusari orang tua ya kalau cara banget. Itu tapi itu apa artinya ini? Ulun lawan adi ulun melihat pian di rumah sudah banyak masalah. Ya kalau masalah ekonomi, masalah keluarga, aktivitas dan sebagainya. Di tempat mengaji barang ada hiburan. Ya kalau tarhi bukan kalau ada hiburan lah, terhibur. Artinya ketika kita mengaji itu timbul kedamaian hati, timbul kenyamanan pikiran di situ. Nah, jadi kita mau orang nyaman itu mesti tak itu. Biar pindah kayak itu buruan biar kayak itu mesti ada. Ulun pernah panggil ucapi orang mangga itu. Makanya ketika ini lah ngalihnya nang ma'ajar lawan nama ajar tuh ngalih nama ajar. Nang ma'ajar ini memikirkan supaya nang mengaji ini betah, supaya nang mengaji ini cepat masuk kayak apa caranya. Nah ini, amun nama ngaji tinggal tulak syuting bawa padiran satu sudah. Ya kalau tapi nama ajar ini berpikir utak kayak apa supaya dalam kebiasaan menghilangkan kebiasaan, tapi nya mengaji enjoy, relax, tapi masuk. Nah ini perlu otak pengelat. Jadi makanya jangan tetapi di Hawa yang membija penguruan katakan. Nah, ulun no banu utas nih babanu pingkur rancak bener, jangan kata-katakan teh. Tapi itulah prosesi belajar mengajar. Tapi kembali lagi tadi, ini satu yang perlu kita ikuti. Konsisten bahasa bubuhan intelek pengelauan kan biasa makan banget sekolahan pang lagi gue. Jadi kan tapi bisa bahasa mana itu. Dia bisa lebih lama makan baku sekolahan. Oh ada juga. Jadi konsisten, continue, istiqomah, takun kunci keberhasilan. Nah makanya ajar ibu Irna tadi pantunnya, puisinya, Quran itu karena menjadikan kunci segalanya. Nah makanya ulun berpasang sabuting lawan tiap ikuti barang sabuting ini. Mungkin kalau mengikuti, diikutinya pian lena apa-apa, kada mungkin kada benang. Nah, ikuti barang sabuting, tapi ketika pian sudah kau mengikuti, pian diikutinya lebih daripada pian mengikuti. Jangankan anak maka ke ujung dunia dia garakannya. Nah, ini kan agak rambutan. Jangankan hendak ke Jawa ke Makkah, ke ujung dunia dia terakan Quran. Biar Quran, ayo kita tolakkan. Ikam kalau bisa memikirkan biaya, tinggal awak saja lagi. Itu Quran membawai. Amon sudah kawa dinding. Maksudnya mengikuti apa? Terus mengaji. Jangan lupa Mama Daus lah. Jangan Mama Daus kayak itu udah. Terus mengaji. Nah, ya kita sebutin aja tugasnya. Makanya ketika damai Nabi memandangkan tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi kita. Kita ini disuruh nonton tolak. Bisa kah? Kada kapitar kah? Nabi kada menyuruh. Nah, itu bukan tuntutan Nabi. Tuntutan Nabi ini tulak mengaji. Nah, tapi kayaknya di dalam ketekunan keistiqomahan ini tadi Allah memberikan keberhasilan. Ini buahnya nih, marganya cangkal, jaka kada cangkal, sabu bulan sakali kada naik ke sini. Ya Allah, makanya ulun apabila melihat bulan piannya, apabila bulan puasa, ulun salutnya luar biasa. Apa marganya bulannya nang liwar berkah, apa berganya pian nang liwar cangkal lah, kada tahu. Amon pian nang cangkal berarti kan bulan kayaknya kita puasaan saja. Jam 7 kurang ulun hanya anak begitu. Adin ulun kalau mandi banyak sedang ngantri. Nah, inilah kalau maksud kecanggalan itu. Apakah bisa terjadi lagi karena di bulan-bulan berikutnya? Nah, ini. Nah makanya ulun baru kaganangan pasano hadis Nabilah jar Nabi apabila bulan puasa ini hendak tuntung seluruh alam bergemuruh jangan tujar bapuciak kayak orang ketakutan. Nah, ada yang menangis, ada yang apa. Sekalinya alam bergemuruh ini apa? Hendak hilangnya bulan Ramadan. Kenapa? Bergemuruh ketakutan lawan umat Muhammad nang kaina mendapatkan
musibah. Apa musibah terbesar kita umat Nabi Muhammad? Ditinggalkan oleh tamu istimewa. Kita teman ada kedatangan tamu nang liwar memberi hati liwar nyaman, orangnya bulik mesti bulik. Ya kalau kita apabila pulang kabut tamuan itu. Nah ini jar Nabi, ulun melihat keberkahannya apa? Pian liwar cangkalnya. Nah padahal puasa tua. Ya kalau bano parau lah, bano raat lah. Kan ya kalau amun hari-hari biasa, aku kan udah biasa kurang-kurang. Ada fasilitas ada. Kan? Ada aja. Cuma kalah lawan bulan puasa ini ulun salutnya di sini. Nah inilah mungkin gambaran Nabi hilangnya bulan Ramadan. Kita masih kawan menimbulkan maka ini gak ada di bulan-bulan berikutnya. Nah, ya kalau buka marlah, langsung kalau benar buka marlah, enak bisa juga terjadi kayak tenang sinyal jauh pada antenanya tuh, dan hilang. Setelah ada ujar hafalan hilang, sinyalnya hilang, nah ini maksudnya. Inilah yang kita capai ini. Makanya jar Nabi, afdalu ibadati qiraatul Quran. Utama-utamanya ibadah umatku setelah sembahyang fardu, yaitu membaca Al-Quran. Sebab apa? Al-Quran ini sesuatu nang kada guming lagi. Sesuatu nang kada tapi digandrungi pian paham lah. Digandrungi ini dikatujui orang lagi di zaman wahai ini. Jadi zaman wahai itu nang ada musiknya, ada hiburannya. Nah, itu lebih dikatujui orang. Nah, sholawatan, hafsir, itu bagus. Sebab ada musikannya, lalu jadi menyebabkan orang semangat terang. Quran ini kan kalau dimusikakan, hancur Quran dimusikakan. Nah disitulah orang terkadang hilang rasa ketertarikan untuk mengaji makanya di wadah kita maaf saja tadarus Al-Quran di masjid di Langgar itu setahun sekali ya dengarannya. Makanya hilang Al-Quran, hilang bulan puasa, hilang tadarusan. Nah makanya Al-Quran ini digambarkan kayak barang antik. Nang mana kolektor itu mencari mun tak dapat harganya lah. Berarti Quran ini harganya larang. Berarti bubuhan pian nah akon belajar Quran orang-orang antik. Nang jaka di museum tuh museum khusus nombak kaca. Nang kada boleh dijapai siapa-siapa. Jangan bujuran ini. Berarti orang-orang yang masih duduk di sini pencinta-pencinta Al-Quran, khususnya jamaah apa tadi? Fatimatul Zahra ini dianggap seolah-olah gambarannya kayak barang antik di mata di hadapan Allah. Barang antik ada kegapangan larang harga ini ya Allah. Nah ini maksudnya lah barang antik inilah yang menjadikan kita kayak istimewa di hadapan Allah. Nah makanya jar ulun tadi amun pian kau mengikuti ini disebutin pian sudah barikit lawan ini tadi saling mengikuti pian diistimewakan Allah. Apa nang pian hajatakan insya Allah mesti kabulnya. Hidup pian jadi nyaman, pikiran jadi makanya kita tuh Quran ini kan obat segala penyakit, obat segala pusing. Tapi jangan ketika pusing mengaji Quran. Nah Quran itu obat gasan pusing. Tapi jangan ketika pusing hanya mengaji Quran. Luangkan waktu untuk mengaji, jangan mencari waktu luang untuk mengaji. Karena hidup pian nyaman. Pian hajat apa bisian anak umpat tes, alhamdulillah bisa lulus. Karena Al-Quran ini kadang kita kadang kada sadar. Hajat kita dikabulkan. Tapi di luar sadarnya kita tuh dalam posisi mengaji harus karena mau paget mengaji paget hajatnya. Nah bujurannya nah pian melihat seorang ulun nadi ulun apaan makan guring dudukan majar ya kalau tapi hendak kemana Quran matarakan. Nah mangsa malam tuh kami kada marga bapak nah matarakan Quran balik di Jawa tuh akan pulang kalau jar Quran jangan pas itu jane ujung dunia gini kok atarakan ya kalau apa jar ulun pernah ditakoni sama guru jar apa jar doanya supaya cepat sampai itu diapai didoai apa jar ya ulunnya kata didoai diduiti cepat sampai ya kalau nah ini maksudnya lah ini ulun pun pernah digambar di ulun ketika guru ulun menyampaikan tuh ulun masih muskil tuh setengah percaya setengah kada jar cintin
ikuti Quran sampai mati. Yang Bayi Ibu Irna tadi patunnya sampai akhir hayat. Nyajar ada di sejarah orang tuh mengejar-ngejar akhirat sampai stres kadeda. Tapi yang banyak tuh orang yang mengejar dunia sampai stres banget. Sebab amun dunia akhiratnya diikuti, dunianya mau mati. Tapi amun dunianya disasah, akhiratnya hilang. Nah, makanya jangan menangkap lusukan haruan di lapas, janganlah. Mun kawat tuh kedua-duanya haruannya karena lusukannya kan. Nah ini jar guru ulun ikuti Quran. Karena mun Quran itu kalau diikuti, kada kita namanya sah dunia, dunia namanya sah kita. Ulun berpikir dunia menyasar kita tuh kayak apa maksudnya? Nah, ketika ulun menyaksikan secara langsung, mungkin ini kisah ini sudah rancak ulun kisahkan. Ulun lawan kawan ulun orang Jambi memberesihi kamar guru ulun, hantar menjemur tilam guru ulun, di bawah tilam amplop jauh. Ada kayak di ulun di ulun kasih kamar itu amplop pada diisinya pusung beradaan. Amun di guru ulun amplop nampaikan kena kapok isinya, bui mon 100-an tuh ada kedua. Jangan dihitung di bawah tilam hibak mah di paguringan tuh kan sampai bah jauh loh apa saja di bawah tilam bah hebatnya amplop berisi ampun siapa tuh dia mati ulun jangan anak anu tuh siapa lagi mau ada pumpian ibaratnya kayak tolok memang paguruan kadang-kadang pengayat ampun pian guys mana cara ini sampai mandem. Nah ulun di situ akhirnya membuktikan, oh inilah bukti Quran biar guru ulun ada kita namanya si dunia, tapi dunianya namanya saiki. Tapi itu tadi syaratnya lah. Qalilun qarra khairum min katsirin qarra. Sedikit lebih berkesan daripada banyak nang hilang. Itu dari segi hafalan. Tapi dari segi makna nang genalnya nang lebih luasnya lagi, ketakunan istiqomah, continue, konsisten. Karena disitulah kunci segalanya. Pian apa ngarannya sampai wahai ini hidup marganya konsisten mengikuti ilmu kehidupan. Nah makanya jar ulun tadi, biarpun kebiasaan pian apa nang di rumah harus dihilangkan sampai di sini kada apa-apa, kami kada melarang. Tapi nang penting intinya mengaji. Nah ini bahano hujan air maji, alasan hujan panas, aduh mendarangat biar baik nang palalau di sini nang syuting di sini tapi turun mengaji daripada nang bahano alasan macam-macam tuh teh panci putus lah, imbir miris lah macam-macam. Nah ini maksudnya. Sebab tujuan kita kayak slogan kita nang tahun semalamnya, tujuan kita untuk selalu membaca Quran apa? Untuk mencapai khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Menjadi umat jar Nabi sebaik-baik di antara kamu adalah man ta'allamal Quran. Yang pertama, belajar mengaji Al-Quran. Tahap pertama. Hanya kaina wa'al lamah sudah bisa mengajarkan. Jadi orang yang paling baik dianggap Nabi adalah orang yang pun belajar mengajar Al-Quran. Karena makanya cuma pada hampir tadi barang hantik. Barang nang kada iinjaan harganya. Nah, barang nang bujur-bujur istimewa. Ayo kita buktikan. Mumpung ini masih akhir bulan Ramadan. Nah, akhir ini berarti kita pada tahap ronde ketiga. Kan Ramadan itu kan dibagi 3 ronde. Ronde awal, ronde tengah, ronde akhir. Penyisihan, perdelapan semifinal kayaknya ini menjelang final. Ronde pertama 1 sampai 10 Allah menyediakan apa? Dibukakannya pintu rahmat kasih sayangnya Allah. Kita sudah lalu. Mudah-mudahan kita dapat. Nah, amin. Ronde kedua 11 sampai 20. Apa janji Allah? Dibukakannya pintu maghfirah ampunan Allah. Mudah-mudahan kita sudah melalui mendapatkan pengampunan dosa-dosa kita dari Allah. Nah ini ronde terakhir, ronde penentuan. Nah, nang mana Allah menjanjiakan 1 itkum minan nar, dibebaskan dari neraka. Ditambah bonus Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin, malam 1000 bulan. Tapi biasanya
nang pada ronde-ronde akhir ini biasanya bukan pemenang-pemenang aja Bang lah. Di babak penyisihan banyak peserta-peserta yang gugur juga. Kualifikasi ya Allah, nang dieliminasi sudah guguran peserta. Ini tinggal pemenang-pemenang aja nang menentukan kemenangannya kayaknya di akhir. Makanya jangan takajud amun di ronde ketiga ini orang yang ada puasa sudah bersapai ya kalau nang sudah ada sesupanan lagi. Nah, amun ronde pertama dulu masih ada rasa supannya, maghrib masih 6:30. Di ronde kedua maghrib jam 2 sudah mulai bergeser, sebab rasa supan sudah mulai hilang. Nah ronde ketiga ini jam 10 sudah maghrib, berarti supan itu sudah ada lagi. Nah ini kayaknya menentukan kita akhir ini dengan janji Allah ibkum minanar, dibebaskan dari api neraka dan bonus. Makanya pemenang itu kan mesti mendapat piala, ada hadiah bonus. Duit ini Allah membonusi luar biasa. Sekali beribadah 1000 kan, tapi kada dipadahkan Allah malam kabila. Banyak ulama memadahkan malam ganjil, cuman diganjil nang kabila. Kenapa Allah merahasiakan? Supaya kayaknya kita itu mulai awal puasa sampai akhir itu beribadah. Ini mau dipadahkan kayaknya anulah kayaknya apa? Ayatul Qadar malam salawi malam tadi aja orang beribadah kayaknya guring aja dua. Malaran jar beisian tabungan 1000 bulan ngadebar kada bersusun bayangan lagi. Nah ini Allah kada kayak itu. Allah apa? Merahasiakan segalanya sesuatunya supaya apa? Apa yang diharapkan Al-Quran ketika kita digembleng sebulan puasa itu menjadi nyata. La'allakum tattaqun, menjadi orang yang bujur-bujur bertakwa. Dengan digemblengnya sebulan ini tadi dari ronde awal, ronde kedua, ronde ketiga, akhirnya kita akhir dari perjuangan puasa ini mendapatkan piala predikat Laidil Fitri. Orang nang nang kayak bayi dilahirkan tanpa dosa ini yang pengen kita angkat. Nah, jadi ulun mengatakan lagi, ayo khusus nang bulan khatam ini bukan akhir dari segalanya. Ini awal dari sebuah perjuangan. Dan nang sudah hatam-hatam, ayo puasa ini kita jadikan puasa yang terakhir. Kita kada tahu kayaknya puasa dudi kita menamui kadang kada tahu. Bisa terjadi ulun lawan ibu ila kada ulun ibu ila, atau iya atau ibu ila berdahulu ulun berdudi ulun ila saja kada kata sama aja ibu ila lah. Nah, makanya kita kan kada tahu umur, kita jadikan puasa ini puasa yang terakhir biar menjadi motivasi semangat kita untuk kada memagat ibadah kita lawan Allah, walaupun ini kita terakhir mengaji. Besok pian kan kada mengaji lagi. Ya Allah, artinya kada mengaji saturan tetap jangan menghilangkan mengaji di rumah sehari. Nah, berapa juz hari ini? Juz apa, juz apokat, juz melon ya kalau ya kada apa, yang penting walau ayatan sebab ada kisah tadi kan, ada kisah kan. Ini mungkin sudah pernah ulun kisahkan, tapi pian banu dalam kisah itu banyak kelupaan namanya. Ya lo ini benar kebanyakan lupaan di palatar teh. Hafalan hanya dihafal gini nggak lupaan kan, apalagi ini kisah setahun. Ya nang apa khawatir sampai kawal asri itu biasa aja. Alam tara deh ya Allah. Alam tara kait. Pada temurah ya tara kait. Tara kait kan. Ini ada kisah. Ada ngarannya Imam Ahmad Ibnu Hambal. Nang kita kenal dengan Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal. Ini salah satu pencetus 4 madhab. Kan madhab nang jar Nabi, barang siapa nang umpat salah satu madhab 4 ini termasuk ahli sunnah wal jamaah. Nang kayaknya di akhirat kada selamat, mesti selamat. Yang pertama madhab Maliki. Madhab Maliki di Indonesia sebagian. Nah sebagian. Itu madhab Syafi'i ini mayoritas. Jadi Maliki lawan Syafi'i ini 65 banding 35. Nah, umpah itu madhab Hanafi. Madhab Hanafi ini di Indonesia ada. Madhab Hanafi Hambali, Imam Ahmad bin Hambal dari di Indonesia ada juga. Ada, ya paling ada sedikit cuma ada banyak.
Nang mayoritas ini Syafi'i lawan Maliki. Nah Imam Ahmad bin Hambal ini orang termasuk imamnya dari 4 mazhab ini ya. Kenapa imam dari 4 mazhab? Makhluk nang pernah 99 kali termimpi ketemu Allah. Kemudiannya ya Pak. Dia ketemu Nabi bikin nangis ya Allah. Paling ketemu ular ya Allah. Macan. Hampa jar ketemu ular, amun lalakian dia 37 bibinian. Amun bibinian deh lagi lalakian. Jangan bilang. Ketemu macan jar di rumah macan jar nama padahal anak jadi pemimpin jadi ya pemimpin di rumah. Ya kalau Kapolda bendahara. Nah Imam Ahmad bin Hambal ini 99 kali bermimpi ketemu Allah. Luar biasa kayak pemulihannya makhluk ini. Nah di 99 kali ini Imam Ahmad berpikir, aduh sekali sebuting lagi nang belum pernah kotakunakan nama Allah. Di hati digaritik Imam Ahmad nih, berdoa ya Allah, ada sebuting pertanyaan lagi nang aku ajukan biar mudah-mudahan biar mau bulakan ulun kau pertemuan mimpi lawan dia. Tapi kan ada dikisahkan lah mimpi itu dalam wujud apa ada dikisahkan, wujud zat, wujud sifat kan ada dikisahkan. Mbak itu dikabulkan oleh Allah, bertemu lawan Allah nang ke-100 kalinya. Apa nang ditakonan Imam Ahmad? Sebuting aja. Ya Allah, apa nang paling pian sukai? Ya Allah, qiraatul Quran. Sebuting aja. Qiraatul Quran. Itu aja kayak Allah ini. Apakah orang itu harus ahli Quran, paham Al-Quran, paham tafsir, hafal Al-Quran dan sebagainya? Ada perlu ya Allah. Orang itu hakun membaca Quran pun sudah termasuk hamba nang paling katuju. Ya lalu kita untuk apa ibaratnya melevel nang ke atas itu kita perlu proses nang panjang. Dia menghafalkan kan prosesnya ini kan panjang ya kalau nang baru alif lam mim kita putar-putaran bah no. Ya kalau kan belum lagi nang tingkatan ke atas lagi lebih lagi. Artinya dari awal ini itu jar Allah nang penting berhubungan lawan Al-Quran itu gawian ibadah hambaku nang paling kusukai. Makanya kayaknya di akhirat tuh kisahnya kayak ini ketika orang-orang pencinta Al-Quran kayaknya dikumpulkan di padang mahsyar, malaikat Jibril dikawali Allah Jibril sampai 3 kali kumpulkan bubuhan pencinta Al-Quran, bubuhan Fatimah atau Zahra, bubuhan yang lain kumpulkan ke sini, tak kumpul kan? Nah ini di kitab tuh ada mungkin nano karampot lah, bubuhan Fatimah atau Zahra karena kiawi nang aktif nang ada aktif karena kira baik nang aktif kodok tapi di hadisnya ada mengenai itulah ini tambahan ulun nang aktif kiawi ke sini nang aktif nang ada aktif mungkin kan ya orang ya lalu kayak itu ada tahu ya kiawi kumpul baik itu jar malaikat Jibril jar Allah ayo buhan kam bacai Al-Quran menurut kebiasaan masing-masing. Nang ikro ya ikro, nang juz ama, nang Quran bin Nador nang malihat iya, nang menghafalkan silakan dengan posisinya masing-masing. Nah bidangnya masing-masing. Kayak kita hafalan rajin sebelum puasa, ada kalau bidangnya masing-masing. Kalau nang hafalan berapa juz ini. Nah karena Allah menyuruh kada demaninya, begitu Nabi Daud tampil di depan. Nabi Daud ini terkenal orang yang paling bagus suaranya. Tapi yang paling lebih bagus ini malah Nabi Muhammad lah. Gimana di bawah Nabi Muhammad yang paling bagus itu Nabi Daud. Makanya dia menghendak suaranya bagus tawasul Nabi Daud. Ilahadu ya Allah. Anu saja niat ulun mengirim Fatihah ke Nabi Daud Al-Fatihah. Menghendak bagus. Tapi dibujuri dulu bicaranya. Ya ini maaf. Banyak fenomena di wadah kita lebih memfokuskan lagu daripada bacaan. Pakaiannya falas tuh ya ada bagus kan falas ya kalau guru kami kada pernah memfokuskan lagu tapi bacaan. Tapi ketika bacaan kami pintar dikiawakan guru nang internasional. Nah kayak itu maksudnya biar sibit buan kamu suruh kayak ini kada geser lomba kalau kayaknya di rumah ada orang berpengantinan kamu suruh ngaji belagu bisa kayak gitu. Nah ketika itu Nabi Daud tampil di depan. Ayo jar Nabi Daud kita baca sesuai anu masing-masing. Ada nu mohon akan pembahnya no berbunyi barataan. Bah itu jar Allah satu malaikat nilai masing-masing.
dari semua lini, dari semua posisi nang anu tadi, tapi dapat nilai berataan, nilai bagus maksudnya. Bahwa itu dirabohan Allah. Ya Allah ya buat kamu bubar di situ, masuk ke surga tanpa melalui hisab. Cuma dengan catatan ya Allah bahwa hubungan keluarga kan, nang kakawanan nang akhir somet, besti bawai kayaknya bawai. Ini di kitab itu. Jadinya kamu memberiakan menyapaati lawan nang lah keluarga kamu, kawan-kawan kamu siapa nang ikam katujui ketika di dunia bahwa jarang kadusah melalui penjagaan satpol lagi kadusah anu lagi langsung masuk aja ke dalam surga. Nah ini keistimewaannya lah, keistimewaan kita nang lagi mengaji Al-Quran. Ini orang cepu dulu kisahkan penjelasan penyemangat, tapi nya buat nyarap boskan kalau panas ya lo ada bapak, ada bapak. Yang penting hakun mah, nah ini banyak ulun kadujuran ibu ahlulnya. Jika ada di ibu ahlul ada rame puasa tuh lumpi puasa itu maruf. Jadi karena di ibu ahlul puasa itu jadi kada ketika rasakan walaupun parut ini galurukan ulang-ulang, tapi karena raminya itu tadi hilang galurukannya. Nah ini ya harus ada kayak itu bang di grup ya, kalau harus ada penggembira rami berataan camuk, ini berataan mengantuk. Nah jadi ada hitam ada putih ya, mungkin ini yang dapat urut sampaikan lah. Jadi pesan ulun ayo ini kita seminggu sebelum hari raya, karena kalau orang lebih seminggu hari raya kan orang akan bisa kalabasan, kita mulai pulang mengaji. Tapi tolong di rumah kayaknya jangan pernah berhenti lah. Qurannya jangan terdahulu geget, jangan terdahulu rayap, jangan terdahulu dabu main gapit. Nah rancaki dibuka, rancaki juga baca. Nah sebelum ulun tutup, ulun lawan adik ulun beserta seluruh keluarga minta maaf, minta halal, minta ridho bila ada kesalahan. Yang jelas banyak kesalahan kami bang lah, dari seluruh kesalahan dan kesilapan kami dalam bacaan. Mudah-mudahan dengan saling memaafkan ini tawa memperlancar seluruh ibadah kita di akhir bulan Ramadan ini untuk mencapai titel Aidil Fitri. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim rabbi Allahumma tabaraka wa sahabati rasulika ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa liman shaykhina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin suratan tunajjina biha min jami'i wal afat wa taqdi lana ya Allah bi jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha qasal ghayat min jami'il khairati bil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ij'alna wa ij'al auladana wa dzurriyyatana wa talamidana min ahli syukri wa min ahli tuqwa wa min ahli ilmi wa min ahli khair wa min ahli al-Qur'an birahmatika ya arhamar rahimin wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wa dhayr innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.